Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa supaya kegiatan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa melanjutkan kegiatan kita belajar seperti biasa. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa? Anissa, Rehan, Hendy ya, ada 3 ya yang tidak hadir. Adi, ada 4 ya. Baik, semoga yang tidak hadir ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, supaya kita lebih semangat, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Baik, semuanya berdiri. Tepuk semangat. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam tulang. Kita lanjutkan tentang gangguan dan teknologi sistem gerak ya. Masih ingat apa sih yang dimaksud dengan rangka? Apa yang dimaksud dengan rangka? Ya Dila, gimana Dila? Sistem penyokong organisasi. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, materi kita tentang sistem gerak, terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian tentang gangguan dan teknologi sistem gerak, Ibu akan membagikan link tentang gangguan pada sistem gerak. Oke, silakan kalian kerjakan soal. Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal pretest yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Silakan. Ini dimulai dari pukul 8:07, berarti berhenti pada 8:17 ya. Ya, silakan.
wifi tadi ya? Wifi. Ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan soal yang Ibu kasih? Tidak, cukup dipahami ya? Dengan gangguan sistem pencernaan, makanya kita akan bahas nanti ya. Sekitar 3 menit lagi ya.
sudah selesai berapa orang? Coba tepuk tangan yang sudah selesai. Kok sudah selesai? Belum. Dikit lagi 2. Kak Paul selesai? Waktunya habis ya. Baik. Oke. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mempresentasikan data hasil gangguan sistem gerak dan teknologi sistem gerak selama diskusi berlangsung. Kita akan mengkaji video tentang gangguan pada sistem gerak. Jadi silakan kalian perhatikan dan kalian amati dan kalian silakan ngambil tanggapan tentang video yang Ibu sampaikan di depan. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertepuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut? Dapatkah kelainan sistem gerak tersebut disembuhkan? Dan solusi teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Lakukanlah diskusi dengan teman sekelompok kalian menggunakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Jadi dari video yang kalian saksikan tadi, apa sih yang terjadi pada pemain tersebut? Kenapa dia sampai disuruh berhenti bermain? Kira-kira kenapa? Gimana Ki? Biar yang lain kedengeran ya. Berdiri Ki. Kenapa dia berhentikan? Iya, pada saat dia bermain. Orang tersebut mengalami peregangan yang berlebihan hingga dapat terjadi robekan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa kok bisa dihentikan sih pemain tersebut ya? Dila, Yusuf yang mau jawab. Sebentar ya Dil. Kesempatan pada Yusuf.
karena pergelangan kaki kesleo atau dikenal juga dengan cedera ankle. Iya, ya. Cedera. Oke, Dila. Kembali lagi ke Dila ya, Dil. Kenapa Dil? Kira-kira Dil? Karena posisi pergelangan kaki yang berputar. Iya. Jadi tadi kita lihat apakahnya pemain tersebut kan melakukan gerakan yang tidak sesuai ya. Jadi intinya terjadi kesleo. Oke, baik. Ibu akan membagikan kelompok. Jadi kalian nanti akan membahas tentang video yang ibu sajikan, kemudian mengamati hasil dari video tersebut yang akan kalian tuangkan di LKPD. Oke, baik. Silahkan untuk kelompok 1 berkumpul dengan kelompok 1, nanti yang kelompok 1 sebelah kiri ibu. Ya, silahkan untuk kelompok 1. Ini kan sudah ibu bagi ya. Jadi untuk kelompok 1 ada Risma, Anissa, Dodi, kemudian Karisma, Rehat, Wayan, silakan. Oke, kemudian dilanjutkan dengan Ahmad, Akren, Oji di kelompok 2 ya. Kelompok 3 Andre, Henny, Medi. Ya, kelompok 3 di sebelah sana. Oke. Kelompok 4 ini kelompok 1, 2, 3 atau 3 ya. 4 Losa, 5 Risa. Oke. Kelompoknya kan sudah ibu tempel ya. Silakan diskusi. Ya. Ya, Pak boleh Pak Rizka. Oh iya, tadi kayaknya nggak masuk ya. Iya. Berarti kelompok 5 kurang 1 ya. Baik, ibu akan membagikan KPD. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Jadi lembar kerja yang harus kalian kerjakan ke KPD-nya. Yang pertama, kalian mengidentifikasi masalah tentang video yang kalian amati tadi. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian yang kedua, setelah kalian identifikasi, kalian dapatkan apa sih? Apakah kelainan tersebut dapat disembuhkan? Kenapa? Kemudian ada kaitannya dengan teknologi. Oke, untuk yang lembar berikutnya kalian uraikan tentang gangguan pada tulang. Yang pertama adalah penyakitnya apa?
kemudian penyebabnya apa, dan cara mengatasinya. Berarti ada kaitannya dengan teknologi yang ada ya. Oke. Selain gangguan pada tulang, ada juga gangguan pada sendi. Kalian identifikasi juga apa aja penyakitnya, kemudian penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, gangguan yang ketiga itu gangguan pada otot. Kalian identifikasi juga penyakit, penyebab, kemudian cara mengatasinya. Oke, setelah itu baru nanti kalian presentasikan ya. Silakan diskusi kelompok, saya kasih waktu selama 30 menit. Silakan. Yang kurang jelas silakan tanya ke Ibu ya. Ini akan dibutuhkan bahan baca. Kalaupun memang tidak ada yang kalian bahas itu, maka kalian boleh cari referensi lain melalui Google ya. Ada kesulitan untuk nomor 1? Tidak cukup ya? Dipahami ya. Nomor 2, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Enggak ya? Bingung Andre? Enggak, bingung ya. Ada pertanyaan dari soal-soalnya? Jelas Pak ya? Kelompok ini kurang satu, ini nggak masuk ya? Jadi nanti jam 9 kurang 5 menit kita selesai ya untuk diskusinya. Iya sih. Ini masuk nomor soal 3. Apa definisi teknologi yang digunakan untuk teknologi yang mengalami ketergantungan? Iya, jadi teknologinya. Jadi apa solusi teknologi yang digunakan? Jadi solusi dari
masalah yang kalian amati. Misalnya tadi kan ada pengaruhnya ke jaringan ya. Jadi solusinya apa sih teknologi yang bisa untuk menyembuhkan gangguan pada sistem gerak ini, terkhusus jaringan pada ya, ligamen ya. Kalau kesleo itu penyebabnya apa sih? Tulang atau otot? Ya? Ligamen. Ototnya ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya.
kelainannya atau penyakitnya, kemudian solusinya gimana sih cara pengobatannya? Ada kaitannya dengan teknologi yang ada ya. Waktu 10 menit lagi ya. Jadi selesai waktu, maksudnya ketika waktu selesai untuk berdiskusi, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
Nanti untuk pemaparannya, untuk kelompok 1 nanti membahas tentang cedera pergelangan kaki yang terjadi pada atlet yang berada di video tersebut ya. Kemudian untuk kelompok 2, kelainan pada otot ya tadi ya. Ya? Pada tulang. Ya, pada tulang. Kemudian untuk kelompok 3, kalau kelompok 2 pada tulang ya. Ya kan? Kemudian kalau kelompok 3 itu teknologinya, jadi penyembuhannya ya. Kelompok 4 gangguan pada otot dan cara penanganannya. Kemudian kelompok 5 gangguan pada kesendian. Nanti untuk kelompok 1 menjelaskan kelompok 2, kemudian kelompok 2 akan bertanya. Begitu juga dengan kelompok 2 akan menjelaskan presentasikannya ke kelompok 1. Jadi kita kunjungan ini ya, namanya ini berdemonstrasi di depan kelompok yang lain. Lima menit lagi ya, kayak lagu.
Untuk kelompok 1, persiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian siap-siap untuk yang mendapatkan nomor 2 ya, yang bertugas menjawab pertanyaan dari kawannya di kelompok 2. Dilanjutkan dengan anggota yang lain. Time is up ya, selesai. Baik, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok yang lain, tolong diperhatikan hasil dari diskusi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Oke, sudah siap kelompok 1? Oke, silakan untuk kelompok 1. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak. Cedera pergelangan kaki biasanya terjadi ketika melakukan pergerakan memutar, menyebabkan jaringan ligmen mengalami pergerakan yang berlebihan hingga dapat terjadi robekan. Ligamen pergelangan kaki berfungsi sebagai penghubung antar tulang pergelangan dan menjaga kestabilan posisi tulang dan sendi kaki. Pergerangan atau robek pada ligamen tersebut dapat menyebabkan terkilir atau kesleo. Sebagian cedera engkel sering terjadi saat pergelangan kaki bergerak melebihi batas gerakan normal. Baik, dari kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan? Saya dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya. Faktor risiko pergelangan kaki kesleo. Baik, pertanyaan dari Rifki akan dijawab oleh kelompok kami yaitu Wayanullah Novi. Kepadanya dipersilakan. Yang lain tolong disimak ya, karena kita beda pembahasan, setiap kelompok beda pembahasan.
Oke, silakan Maya. Mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor risiko pergelangan kaki kesleo itu terjadi saat terkena benturan akibat kecelakaan lalu lintas, terus terinjaknya kaki saat bergerak, kemudian mengenakan alas kaki yang tidak tepat. Bisa diterima? Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Apa saja gejala pergelangan kaki kesleo? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Sinta yang akan dibacakan oleh Riko Pratama. Baik, kami akan menjawab. Gejala utama pergelangan kaki kesleo adalah rasa nyeri di pergelangan kaki, terutama saat berdiri atau berjalan. Gejala lainnya dapat berupa memar, pembengkakan pada mata kaki, pergelangan kaki, dan area sekitarnya. Baik, bisa diterima? Baik, masih ada materi. Dapatkah kelainan itu disembuhkan? Ya, bisa tergantung pada tingkat keparahannya. Tingkat keparahan pergelangan kaki kesleo dibagi menjadi 3, yaitu 1. Derajat 1 yaitu pergerangan ligamen secara ringan tanpa disertai perubahan posisi sendi pergelangan kaki. Derajat 2 yaitu robekan pada sebagian ligamen tanpa disertai perubahan posisi sendi pergelangan kaki. Derajat 3 yaitu robekan parah dan disertai perubahan posisi sendi pergelangan kaki. Baik, itulah presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Ketika terjadi cedera, apakah kita harus ke dokter? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Fauzi yang akan dijawab oleh Dodi Afriansyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzi. Ketika terjadi cedera, apakah kita harus ke dokter? Tidak semua kondisi pergelangan kaki kesleo mengharuskan penderitaannya ke dokter. Namun sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter bila pergerakan kaki kesleo disertai dengan gejala berikut: nyeri hebat yang tidak tertahankan, keluhan tidak berkurang dalam 5-7 hari,
Baik, bisa diterima. Baik, sedikit presentasi dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dilanjutkan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini waktunya hanya 5 menit ya. Oke, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami. Gangguan pada tulang. 1. Osteoporosis. Kondisi yang terjadi ketika pembentukan jaringan tulang baru tidak dapat mengimbangi penghancuran jaringan tulang lama yang telah rusak. Kelainan tulang yang saat ini lebih mudah daripada lansia dan wanita. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kekurangan kalsium, penggunaan kortikosteroid, obat yang mengandung hormon steroid sintetis dalam jangka waktu panjang atau gangguan hormon. 2. Rakitis. Rakitis adalah suatu kondisi pelunakan yang mempengaruhi perkembangan tulang pada anak-anak. Sementara itu, rakitis pada orang dewasa dikenal dengan istilah osteomalacia atau pelunakan tulang. Kelainan ini dapat menyebabkan tulang menjadi lunak dan lemah sehingga membuat penderitanya berisiko tinggi mengalami kelainan bentuk tulang dan patah tulang. Beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul saat anak mengalami rakitis antara lain: 1. Nyeri di tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kelainan kedua, kelainan tulang, misalnya kaki bengkok, kaki X, kaki O, atau skoliosis. 3. Tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terlambat. 4. Mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. 3. Osteomyelitis adalah peradangan tulang yang umumnya disebabkan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh lewat luka atau penyebaran infeksi darah. Kelainan tulang ini sering terjadi pada orang yang mengalami cedera atau patah tulang terbuka, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, atau menggunakan alat bantu prostetik di tulang atau sendi. 4. Tumor tulang. Tumor tulang adalah kondisi yang terjadi ketika sel-sel tulang tumbuh secara tidak normal. Sel-sel tersebut kemudian membentuk suatu gumpalan jaringan yang disebut dengan tumor. Tumor tulang biasanya bersifat jinak, tetapi tetap bisa membuat jaringan tulang yang sehat di sekitarnya menjadi rusak dan lemah. Hal ini kemudian menyebabkan tulang rapuh dan mudah patah. Selain nyeri, ada juga beberapa gejala tumor tulang lainnya yang dapat dialami, antara lain: 1. Demam. 2. Selalu berkeringat terutama pada malam hari. 3. Pembengkakan di sekitar area tumor. 4. Tulang mudah patah meskipun kena cedera ringan. 5. Penyakit kaget merupakan gangguan pada proses regenerasi tulang. Penyakit ini dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan bengkok. Penyakit tersebut paling sering terjadi di panggul, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang tungkai. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seorang untuk terkena penyakit ini antara lain: 1. Memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit paget. 2. Berusia 40 tahun ke atas. 3. Berjenis kelamin laki-laki. 4. Sering terpapar polusi dari lingkungan seperti debu, udara, atau zat kimia. Apakah ada yang ditanyakan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 3. Ya, ada kelompok. Siap, saya dari kelompok 3 ingin bertanya.
Cara mengatasi gangguan tulang. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Satu, operasi. Jenis operasi yang dilakukan tergantung dari kelainan tulang yang dialami oleh penderita. Tujuan operasi bisa untuk membantu proses penyembuhan tulang retak, memperbaiki posisi tulang, mengurangi tekanan di saraf, atau mengganti sendi yang rusak. Baik, bisa diterima di kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara penyembuhan gangguan pada tulang. 1. Penyembuhan pada patah tulang dilakukan dengan cara pemasangan gips, pembedahan internal, transplantasi sumsum. 2. Penyembuhan kanker tulang. 3. Transplantasi sumsum tulang. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menanyakan ke kelompok 3, bagaimana cara mencegah kelainan pada tulang? Silakan Tafaud jawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara menjaga kelainan tulang. 1. Menambah asupan kalsium dan vitamin D. 2. Rutin berolahraga. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Menjalani pemeriksaan kepadatan tulang. Apakah bisa diterima? Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3.
presentasi dilanjutkan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Karena mengingat waktu, jadi pertanyaannya cukup satu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penyebab gangguan pada otot dan cara penanganannya. Berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada otot yang perlu Anda ketahui beserta cara penanganannya. Yang pertama, kesleo. Kesleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling umum terjadi, terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat. Kondisi ini dapat muncul ketika otot tertarik atau terpelintir, baik secara tiba-tiba atau perlahan. Kesleo kerap terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Biasanya kesleo menimbulkan gejala berupa nyeri, bengkak, dan sulit bergerak di bagian yang cedera. Penanganan awal kesleo yang umumnya dilakukan oleh konsumsi obat anti nyeri dan metode RICE, Rest, Ice, Compression, and Diffusion. RICE bisa Anda lakukan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang kesleo, memberi kompres dingin, dan memosisikannya lebih tinggi. Misalnya dengan mengganjal bagian tubuh yang kesleo dengan tumpukan bantal. Kesleo dapat membaik dan sembuh dengan sendirinya dalam 2 minggu. Yang kedua, atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau penyakit di otot, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu cukup lama. Dalam banyak kasus, atrofi otot biasanya pulih setelah melakukan kombinasi penanganan, mulai dari perubahan pola makan untuk memenuhi nutrisi seimbang hingga melakukan fisioterapi sesuai aturan dari dokter. Yang ketiga, distrofi otot. Distrofi otot merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai berkurangnya kekuatan dan massa otot secara bertahap. Bentuk kelainan atau gangguan pada otot ini umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Hingga saat ini belum diketahui obat dan penanganan yang dapat menyembuhkan distrofi otot. Meski begitu, terdapat terapi obat-obatan dan terapi fisik yang tidak hanya dapat meringankan keluhan dan gejala penyakit, tetapi juga mencegah pemburukan kondisi distrofi otot. Yang keempat, miositis. Miositis adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau penyakit autoimun. Gejala miosis dapat berupa kelelahan yang muncul saat berdiri atau berjalan, mudah terjatuh, demam, ruam kulit, bahkan sulit bernapas. Yang kelima, tendinitis. Tendinitis merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh cedera akibat mengangkat beban berat atau melakukan gerakan secara berulang. Yang keenam, fibromyalgia merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit hampir sebagian besar tubuh. Kondisi ini terkadang juga disertai dengan berbagai keluhan lain seperti sulit tidur, mudah lelah, sulit konsentrasi atau kaku otot, dan sering sakit kepala. Penyebab penyakit ini tidak diketahui secara pasti, tetapi penelitian mengungkapkan bahwa penyebab kondisi ini melibatkan kombinasi faktor keturunan dengan beberapa faktor lain seperti infeksi atau gangguan stres pasca trauma. Tujuan pengobatan fibromyalgia hanya dilakukan untuk meredakan gejala yang muncul, mulai dari mengonsumsi obat-obatan seperti obat anti nyeri, anti kejang, maupun anti depresan, hingga melakukan terapi tertentu yang meliputi fisioterapi atau psikoterapi. Yang ketujuh, penyakit Parkinson. Meski penyakit ini tergolong gangguan
kesehatan yang terjadi pada sistem saraf. Tetapi penyakit ini juga bisa menyebabkan gangguan pada otot. Penyakit ini membuat otak tidak mampu menghasilkan hormon dopamin, lalu berdampak pada sistem pergerakan tubuh termasuk otot. Yang kedelapan, rhabdomyosarcoma merupakan jenis kanker yang tumbuh di jaringan ikat dan otot rangka. Kondisi ini umumnya dikenali dari adanya benjolan atau pembengkakan yang terus membesar di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya diawali di area kepala, leher, tangan dan kaki, kandung kemih, rahim atau testis. Meski dapat terjadi pada semua usia, kanker jenis ini lebih sering menyerang anak-anak. Pengobatan penyakit ini melibatkan beberapa metode pengobatan tertentu, mulai dari operasi, kemoterapi hingga radioterapi. Itulah beberapa gangguan pada otot yang bisa terjadi. Jika Anda memiliki keluhan dan tanda seperti yang telah dipaparkan tadi, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya, saya izin bertanya perwakilan dari kelompok 5. Bagaimana cara mengatasi atau solusi untuk penderita penyakit Parkinson? Baik, pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh teman saya, Nasra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Cara mengatasi penyakit Parkinson yaitu pemberian obat-obatan berupa agonis dopamin dapat menggantikan fungsi dopamin di dalam otak atau anticholinergic untuk mengurangi gejala tremor dan kaku otot. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok 5. Ya. Oke, silakan Vika. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan gangguan pada persendian. Penyebab radang sendi. Penyebab kondisi ini ada macam-macam. Yang pertama, osteoartritis. Kondisi ini rentan menyerang lansia dan termasuk jenis radang sendi yang paling umum. Untuk yang kedua, reumatoid artritis. Berbeda dengan osteoartritis yang merupakan suatu penyakit degeneratif,
Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun. Faktor resiko radang sendi. Yang pertama, riwayat keluarga. Untuk yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, riwayat cedera sendi sebelumnya. Untuk yang kelima, obesitas. Gejala radang sendi. Tanda dan gejala dari radang sendi antara lain nyeri yang berskala ringan hingga sangat berat, kaku pada sendi, bengkak pada sendi, kemerahan kulit pada bagian sendi yang meradang. Ruang gerak sendi menjadi terbatas atau terganggu. Untuk pengobatan radang sendi. Penanganan dari radang sendi bertujuan untuk mengurangi gejala yang muncul dan memperbaiki fungsi. Beberapa metode pengobatan. Yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati kondisi ini bervariasi tergantung pada jenis radang sendi. Yang kedua, terapi. Terapi fisik dapat membantu meningkatkan jangkauan gerak dan memperkuat otot-otot di sekitar sendi. Yang ketiga, operasi. Jika tindakan konservatif tidak membantu, dokter mungkin menyarankan operasi seperti perbaikan sendi, pergantian sendi, fusi sendi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Pertanyaan untuk kelompok 1. Siap, izin bertanya dari kelompok 1. Bagaimana cara mencegah radang sendi? Oke, pertanyaan dari Wayan. Kelompok 1 akan dijawab oleh teman saya. Baik, siap izin dijawab. Pertanyaan dari Wayan. Tergantung pada penyebab penyakit radang sendi, ada yang dapat dicegah, tetapi ada juga yang tidak dapat dicegah. Sebagai contoh, penyakit radang sendi yang diakibatkan suatu penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis tidak dapat dicegah. Namun, radang yang terjadi akibat gaya hidup seperti batu kristal, asam urat, dan osteoartritis dapat dicegah dengan cara memiliki pola makan yang sehat dan rajin berolahraga. Bisa diterima? Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, diskusi hari ini sangat semangat sekali. Dari pemaparan dari kawan-kawan kalian dari berbagai kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 5, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi tersebut. Ya, silakan Tika. Jadi dapat disimpulkan gangguan sistem gerak yaitu gangguan pada tulang. Yang pertama, fraktur adalah patah tulang terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih
besar daripada kekuatan tulang. Untuk yang kedua, gangguan tulang belakang, jenisnya kyphosis. Tulang belakang melengkung ke arah belakang. Untuk yang kedua, lordosis. Tulang belakang melengkung ke arah depan. Contohnya. Yang ketiga, skoliosis. Tulang belakang gangguan pada sendi. Yang pertama, terkilir. Gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau tiba-tiba. Yang kedua, dislokasi. Pergeseran tulang penyusun sendi dan posisi normal. Untuk yang ketiga, osteoartritis. Kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Yang keempat, ankilosis. Sendi tidak dapat digerakkan. Untuk yang kelima, urasi sendi. Selaput sendi robek menyebabkan tulang sendi terlepas. Untuk yang keenam, artritis. Peradangan pada sendi. Gangguan hipertrofi, gangguan akibat otot yang berkembang menjadi lebih besar. Artrofi, gangguan akibat otot yang mengecil. Distrofi otot, penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Tetanus, penyakit kejang otot karena berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Kram, keadaan saat otot tiba-tiba terasa tegang, sulit digerakkan, disertakan rasa nyeri. Teknologi sistem gerak, penyembuhan patah tulang, pemasangan gips, pembidayaan, pembedahan internal dan penarikan, traksi. Penanggulangan skoliosis kongenitalis, yaitu pemasangan penyangga pada kelainan lengkung tulang belakang bayi yang baru lahir. Impalan, yaitu pemasangan materi dari beda kaku pada tulang. Tangan dan kaki bionik, tangan dan kaki buatan, kursi roda, penanggulangan kaki viscosuplementasi, penyuntikan asam hyaluronat ke sendi, pencakokan tulang rawan. Oke, kesimpulan, jaringan mengalami kerusakan. Dari penyampaian dan diskusi hari ini dan pemaparan dari kawan-kawan saya, apa sih sebenarnya kalian harus senang nggak sih di pembelajaran ini? Ada kendala kah? Kalau begitu sebelum pembelajaran yang berakhir, terlebih dahulu kita mengerjakan post test supaya kita tahu, kita bisa membedakan sebelum kita berdiskusi dan sesudah berdiskusi itu apa sih bedanya hasil nilai yang kalian dapat. Silakan, linknya tadi sudah saya bagikan. Silakan kerjakan post testnya. Saya yakin pasti lebih cepat ya pengerjaannya dibandingkan dengan pretest tadi ya. Karena materinya sudah kita bahas ya.
Kemudian setelah itu baru kita setelah mempelajari baru kita lebih mudah mengerjakan soalnya. Baik, kita sampai ke penghujung pembelajaran hari ini. Sepertinya kita merasa lelah ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, lebih baik kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat kita mengumpulkan energi kita. Baik, silakan berdiri dulu. Tetap kita membangkitkan semangat. Kita tetap tepuk semangat. Kurang kompak lagi lah ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, saya minta tolong untuk menutup pembelajaran hari ini. Saya minta tolong untuk ketua kelas untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Ya, silakan untuk ketua kelas menutup berdoa. Kawan-kawan, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita akan masuk ke bab berikutnya tentang sistem sirkulasi. Oke, silakan. Ulang. Siap.